Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD 4 Sabto yang memberikan kesempatan kepada kami. Kami akan membahas hasil observasi Ibu Kepala Sekolah yang Ibu lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan membahas tentang hasil penemuan Ibu Kepala Sekolah selaku observator atau supervisor sekalian di sekolah ini. Yang pertama, di sini ditemukan oleh observator bahwa di kita di SDN 4 Sabto ini secara umum seperti sudah saya katakan tadi, Ibu observator menemukan bahwa di dalam pemberian materi pembelajaran di depan kelas, setelah diperiksa mau belajar dengan materi yang diajarkan, terdapat tidak kesesuaian antara metode pembelajaran dengan materi ajaran yang disampaikan. Ini menurut observator. Barangkali sedikit saya akan sampaikan, saya selaku ketua komunitas pelajar di sini, ini karena saya juga termasuk orang yang diobservasi. Misalnya di kelas saya, kebetulan pada hari itu adalah materinya atau mata pelajarannya bahasa Indonesia. Dengan materi aja mencintai bahasa Indonesia. Nah, di sini saya menggunakan satu metode yang sesuai menurut saya. Adalah yang pertama saya gunakan materi inquiry. Lalu yang kedua saya gunakan metode round table. Round table itu adalah di sini dalam bahasa kita itu metode jabungan. Ketika menggunakan metode round table itu, di sini anak ketika kita berikan penugasan, di sini saya langsung melakukan assessment proses, penilaian pembelajaran di tengah-tengah pembelajaran. Tetapi begitu kita berikan dia tugas, ada anak itu kan dia menyambung antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Di sini kita memberikan kesempatan kepada siswa, bunda, ini sebabnya agak lama kemarin, karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir kreatif. Ketika kita bacakan hasil karangan itu, ada yang nyambung, ada yang tidak. Lalu kenapa? What is that? Kenapa itu? Ternyata di sini kita menilai sama dengan inquiry tadi. Itu adalah relatif, tergantung anaknya. Kemampuan berpikir anak itu masing-masing berbeda. Nah, saya rasa itu dari saya. Barangkali dari kawan-kawan ada cara yang lain untuk menyikapi kesesuaian materi dengan metode yang digunakan. Silakan kawan-kawan, barangkali ada yang menambahkan dari saya, atau barangkali yang saya lakukan itu ada kekurangannya juga tidak jadi masalah untuk kita mempertanggungjawabkan hasil observasi observator di kelas masing-masing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ketika diobservasi oleh Ibu Kepala Sekolah, saya memang menggunakan metode itu menggunakan alat peraga LCD. Saya memberikan anak murid untuk menonton sebuah video, yaitu materinya adalah tentang pecahan senilai. Metode yang saya gunakan pada saat itu adalah metode ceramah, metode ceramah. Kemudian, setelah saya menayangkan video pembelajaran tentang pecahan senilai kepada di dalam kelas, anak-anak itu antusias sekali menonton videonya. Setelah itu saya memberikan tugas kelompok, mengelompokkan anak-anak untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Nah, setelah itu saya berpikir ada kekurangan, untuk hati saya ada kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran. Alangkah baiknya jika saya mengajak siswa itu sendiri untuk membawa barang dari rumah mereka, yaitu misalkan yang bisa
bisa kayak misalkan buah-buahan ataupun roti, permen contohnya, atau apel, untuk mencontohkan bagaimana hasil dari pecahan senilai itu. Misalkan sekarang ada buah apel, bagaimana ini anak-anak supaya bisa kalian makan satu buah apel ini makan bersama-sama. Sekian dari saya, Nyari untuk kelas 4. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman yang lain yang bisa menambahkan. Tadi sudah dikatakan sebenarnya tapi maaf di sini perlu kita coba. Di sini kalau memang menggunakan di sini kita membahas metode dulu itu berarti ya. Yang sudah bahas tadi itu adalah masalah materi ya dan alat dan bahan. Kebetulan yang kita bahas pada poin 1 ini adalah kesesuaian metode yang kita gunakan dengan materi yang diajarkan. Dan alhamdulillah sudah disebut tadi menggunakan satu metode sama. Metode ceramah ini, maaf saya selaku ketua komunitas di sini, komunitas belajar ini sedikit menambahkan Bu Andri, apabila menggunakan LCD medianya itu jauh lebih baik menggunakan metode diskusi atau pembahasan. Kalau kita gunakan ceramah apabila tidak menggunakan LCD, karena ceramah itu nanti kita perlukan lalu baru dianu dengan tanya jawab. Kalau ini hanya pemaparan sedikit, bukan berbentuk ceramah, itu